Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa man dzakara Allah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat, dan terlaknat juga seluruh apa yang ada pada kehidupan di dunia ini, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal saleh yang mengiringi zikir seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, puji dan syukur senantiasa kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Karena berkat limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hambanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon hanya kepadanya, semoga apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dan kita juga berharap memohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga dengan apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu menjadikan diri ini menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi dari sebelumnya, menjadi hamba Allah yang lebih berhati-hati lagi dari sebelumnya, menjadi hamba Allah yang mau senantiasa lebih semangat lagi untuk mencari perbekalan pada saat ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari perbekalan pada suatu hari di mana tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat anak yang selama ini banyak dibangga-banggakan oleh umat manusia, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa membersihkan hati ini, membersihkan jiwa ini, karena kita yakin, kita percaya dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang bisa membersihkan hati ini, yang bisa mensucikan jiwa ini dari segala macam bentuk noda dan kotoran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah ilmu nahwu, di mana pada pertemuan-pertemuan atau majelis-majelis sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan isim-isim yang di i'rab mansub. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, jika isim tersebut ya kedudukannya ataupun i'rabnya mansub ataupun nasab, maka bisa dipastikan ya isim tersebut ya dibaca dengan tanda baca nasab, imma dengan fathah ataupun fathatain. Ya, imma dengan apa? Kasrah ataupun kasratain, imma dengan apa? Alif, imma dengan apa? Ya yang berharokat sukun ataupun apa? Ya fathah yang diperkirakan. Maka patut bagi kita dan seharusnya bagi kita ya yang menginginkan untuk bisa menguasai, untuk bisa mengetahui dengan baik dan benar kaidah-kaidah bahasa Arab, termasuk kaidah-kaidah ilmu nahwu ya, untuk selalu dan senantiasa mau menghafal, untuk selalu dan senantiasa mau mengulang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari ya, dan teruslah kita memaksimalkan usaha, memaksimalkan bentuk ikhtiar kita, karena dengan tanpa hal-hal di atas ya, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sekali lagi seperti yang sering saya nasihatkan, mustahil ya kita akan mendapati apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Maka pelajaran terakhir yang telah kita pelajari ya, kita membahas poin yang ke-8 dari isim-isim yang mansub. Poin yang ke-8 tersebut adalah al-mustathna. Apa? Al-mustathna, yaitu isim yang i'rabnya apa? Mansub, yang terletak sesudah adat istitsna. Ya, isim yang i'rabnya apa? Mansub, yang terletak sesudah apa? Adat istitsna, yaitu kata yang berfungsi ya, atau yang digunakan untuk mengecualikan. Dan bentuk adat istitsna seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di sana ada illa ya, di sana ada apa? Illa, di sana ada ghaira, di sana ada siwa, di sana ada hasya, di sana ada khala, dan di sana ada ada ya, ada. Jadi ini adalah bentuk-bentuk apa? Adat istitsna. Nah, isim yang terletak sesudah adat istisna tersebut ya, saudaraku dan saudariku, isim tersebut dikatakan ya di dalam istilah ilmu nahwu dengan istilah apa? Al-mustathna, yaitu kata yang dikecualikan. Ya, kata yang dikecualikan. Dan seperti yang telah kita pelajari, ketika kita membahas al-mustathna, maka kita tidak lepas ya untuk memahami 3 istilah yang ada di dalam bab tersebut. 3 istilah itu adalah apa? Mustathna itu sendiri ya, adat istitsna, dan mustathna minhu. Ya, mustathna adalah kata yang dikecualikan, kata yang terletak sesudah apa? Adat istitsna. Sedangkan adat istisna adalah ya beberapa bentuk kata yang memang digunakan untuk apa? Mengecualikan. Seperti apa tadi? Illa, seperti apa? Ghaira, seperti apa? Siwa, dan seterusnya. Sedangkan mustathna minhu ya adalah kata yang tidak ya dikecualikan. Ya, kata yang masih apa? Umum. Kata yang tidak apa? Dikecualikan. Kemudian di dalam pembahasannya al-mustathna, seperti yang telah kita pelajari bersama, kita ya dihadapkan dengan hukum ya i'rab isim yang terletak sesudah apa? Illa.
i'rab isim yang terletak sesudah apa? Adat istitsna. Maka di sana dibagi menjadi apa? Ya, 3 pembahasan. 3 pembahasan tersebut yang pertama yaitu apa? Tamul mujab. Ya, tamul mujab. Apa itu tamul mujab? Ya, yaitu kalimat di dalam bahasa Arab yang telah sempurna. Ya, baik kalimat tersebut bentuknya jumlah fi'liyah ataupun kalimat tersebut bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Jadi, tamul mujab adalah kalimat yang telah sempurna di dalam bahasa Arab, dan di dalam kalimat tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, ya, didapati 3 hal di atas. Didapati apa? Ya, didapati mustasna, kemudian didapati apa? Adatul, istitsna. Kemudian didapati apa? Mustatsna, minhu. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ya, karena ketika kita memahami ini materi, ketika kita memahami ini penjelasan, maka kita akan mudah untuk menentukan i'rab, ya, i'rab dari isim yang terletak sesudah apa? Adat istitsna, salah satunya adalah apa? Illa. Apa, ya? Bab yang pertama di dalam menentukan i'rab isim yang terletak sesudah apa? Adat istitsna, yaitu tamul mujabi. Tamul mujabi adalah kalimat di dalam bahasa Arab yang telah apa? Mufidah. Ya, yang telah sempurna. Baik kalimat tersebut bentuknya apa? Jumlatun fi'liyatun, ataupun kalimat tersebut bentuknya apa? Jumlatun ismiyah. Dia sudah mufidah. Jadi ketika kalimat tersebut itu fi'liyah, berarti di dalamnya telah terdapat unsur minimal apa? Fi'il dan fa'il. Kemudian jika kalimat tersebut adalah apa? Ismiyah, ya, maka di dalamnya terdapat apa? Ya, mubtada dan khobar. Dan di dalam jumlah apa? Ya, yang sudah sempurna itu, di dalamnya terdapat apa? Yang pertama, terdapat mustatsna, terdapat adat istitsna, dan terdapat apa? Mustatsna minhu. Ya, terdapat apa? Mustatsna, kata yang dikecualikan, adatul istitsna, yaitu kata yang digunakan untuk mengecualikan, dan yang terakhir apa? Mustatsna minhu, yaitu kata yang tidak dikecualikan. Ini harus ada. Nah, contoh misalnya, wahai saudaraku dan saudariku, ketika saya apa? Membuat kalimat ya, baka, al auladu, illa, Muhammadan. Perhatikan baik-baik. Bakal auladu illa Muhammadan. Perhatikan baik-baik contoh tersebut. Ini adalah kalimat, ya, di dalam bahasa Arab bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Karena memang diawali dengan apa? Bentuk kata kerja. Baka, yabki, ya, yaitu menangis. Dimana ketika kita mendapati fi'il ma'lum, maka dipastikan sesudahnya ada apa? Fa'il. Ya, jika kita dapati apa? Ada fi'il ma'lum, kata kerja aktif, maka dipastikan sesudahnya ada apa? Fa'il, yaitu subjek. Nah, setelah kita dapati di dalamnya ada predikat, ya, baka, fi'il, kemudian ada apa? Subjek, yaitu fa'il, al-auladu. Perhatikan baik-baik. Di dalam kalimat ini pula kita dapati unsur mustatsna. Apa itu mustatsna? Mustatsna adalah kata yang terletak sesudah adat istitsna. Kata yang terletak sesudah apa? Adat istitsna. Ya. Maka mustatsna di dalam kalimat ini adalah apa? Muhammadan. Muhammadan. Sah? Jadi Muhammadan. Dia adalah apa? Sebagai mustatsna. Jadi saya ulang,
beberapa anak laki-laki itu apa? Menangis kecuali hanya si Muhammad. Beberapa anak laki-laki itu apa? Menangis kecuali hanya si Muhammad. Maka Muhammad di sini ya kita katakan sebagai mustatsna. Ya, sudah kita dapati unsur yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Adat al-istisna. Adat istisna di sini kita jumpai apa? Bentuk berupa apa? Illa. Ya, jadi salah satu adat istisna ada illa, ada ghaira, ada siwa, ada asa dan ada apa? Khala dan seterusnya. Nah, jadi ada illa. Di poin yang kedua sudah kita dapati. Jadi kalimat tersebut telah menjadi kalimat yang sempurna dan di dalam kalimat tersebut kita dapati mustatsna. Naam. Ya. Kemudian kita dapati adat istisna. Naam. Dan kita dapati pula padanya apa? Mustatsna minhu. Mana mustatsna minhu di dalam kalimat di sini? Perhatikan baik-baik. Bakal auladu illa Muhammadan. Beberapa anak laki-laki itu ya menangis kecuali hanya si Muhammad. Kecuali Muhammad. Kira-kira mana kata yang tidak dikecualikan di dalam jumlah tersebut? Kita katakan kata yang tidak dikecualikan atau dalam bahasa Arabnya adalah mustatsna minhu adalah kata apa? Al-auladu. Ya, al-auladu. Ya. Di mana al-auladu di sini selain dia menjabat sebagai apa? Fa'il. Sebagai apa? Subjek untuk fi'il apa? Baka, dia juga apa? Ya, menempati atau dia juga apa? Ya, memiliki kedudukan lain yaitu sebagai apa? Mustatsna minhu. Dan hal tersebut sah wahai saudaraku dan saudariku, satu kata memiliki lebih dari apa? Satu jabatan. Ya, seperti apa? Al-auladu. Yang pertama, kedudukan dia sebagai apa? Fa'ilun. Nah, di mana fa'il i'rabnya harus apa? Harus marfu. Di sini tanda rafa'nya dengan dhammah ya, karena bentuknya adalah apa? Jamak taksir, ya, terletak sesudah fi'il ma'lum, ya. Maka bakal auladu illa Muhammadan. Yang menjadi inti pembahasan apa itu tamul mujab adalah kedudukan atau i'rab kata yang terletak sesudah adat istitsna. Maka kesimpulannya adalah bila kalimat tersebut adalah tamul mujab. Apa itu tamul mujab? Kalimat yang telah sempurna dalam bahasa Arab, di dalamnya ada unsur mustatsna, ada unsur adat istitsna, dan ada unsur mustatsna minhu, maka dipastikan kata yang terletak sesudah adat istitsna, maka dipastikan kata yang terletak sesudah apa? Adat istisna itu i'rabnya apa? Mansub. Apa? I'rabnya mansubun. Ya, guys. Jadi tolong diingat baik-baik ya. Bila kalimatnya itu tamul mujab, kalimat yang telah sempurna di dalam bahasa Arab, ya, kemudian di dalam kalimat itu ada mustatsna, ada adat istitsna, ada mustatsna minhu, maka hukum kata yang terletak sesudah adat istitsna i'rabnya wajib apa? Mansub. Bisa dipahami ya insyaallah. Oke. Jadi saudaraku dan saudariku seiman, ini penting ya untuk memahami apa itu tamul mujab. Karena kalau kita belum memahami apa itu tamul mujab, maka sulit bagi kita untuk menentukan apa? I'rab dari apa? Mustatsna di sini. Ya, i'rab dari apa? Mustatsna, yaitu kata yang dikecualikan. Tapi setelah penjelasan ini antum dan antunna pahami, maka ya kita tinggal apa? Melihat itu kalimat tersebut sudah sempurna tidak? Dan kalimat ini saya katakan sudah sempurna karena apa? Ya, fi'ilnya fi'il apa? Ma'lum. Bentuknya adalah apa? Lazim. Dimana ketika fi'il itu maklum, aktif, lazim, intransitif, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan sesudahnya adalah fa'il. Beda kalau fi'ilnya itu maklum muta'addi, aktif, transitif.
Dia tidak hanya membutuhkan fa'il sesudahnya, tapi dia juga membutuhkan apa? Maf'ul bihi. Nah, di sini sudah dipenuhi. Maka tinggal kita apa? Penuhi itu unsur apa? 3 di atas. Harus ada mustathna, harus ada adat istifna, dan harus ada mustathna minhu. Pembicaraan kita adalah mustathnanya ketika kalimat itu tamul mujab apa tadi? I'rabnya wajib apa? Mansub. Ini penjelasan untuk apa itu tamul mujabi dalam pembahasan apa? Al-mustathna. Kemudian saudaraku dan saudariku ya, yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, ini adalah bentuk contoh ya berupa jumlah fi'liyah. Bagaimana kalau kita mendapati apa ya contoh dalam jumlah apa? Ismiyah. Perhatikan baik-baik ya. Misalnya kita mendapati contoh dalam jumlah apa? Ismiyah ya. Yaitu kata al-muslimuna. Perhatikan baik-baik. Al-muslimuna faizuna. Naam. Illa, naam, perhatikan, munafiqina. Nah, perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku, contoh dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah ya. Al-muslimuna faizuna. Faizuna illa munafiqina. Ya, al-muslimuna na'am faizuna illa munafiqina. Perhatikan baik-baik. Hadhil jumlah, kalimat tersebut adalah jumlatun ismiyah. Kalimat yang diawali oleh apa? Isim. Di mana kalimat yang diawali oleh isim dipastikan di dalamnya ya ada unsur mubtada dan ada unsur apa? Khabar. Ada unsur apa? Mubtada dan juga ada unsur apa? Khabar. Mana mubtada dalam jumlah ismiyah ini? Kita katakan muslimuna. Ya, al-muslimuna di sini sebagai apa? Mubtada. Kemudian apa? Ya, faizuna di sini ya kita katakan sebagai apa? Khabar. Jadi beberapa muslim itu atau orang-orang Islam itu faizuna, sukses, menang, berhasil. Illa munafiqina, dikecualikan orang-orang munafik. Perhatikan, pertanyaannya, apakah kalimat tersebut sudah kita katakan tamul mujab? Sudah. Mengapa kita katakan tamul mujab? Perhatikan baik-baik. Karena kalimat ini telah sempurna ya, karena dia jumlah ismiyah, di dalamnya telah ada unsur mubtada dan ada unsur khabar. Di dalam kalimat ini juga kita telah mendapati mustathna. Apa itu mustathna? Kata yang dikecualikan. Kata yang terletak sesudah apa? Adat istithna. Mana ya mustathna di dalam kalimat ini? Kita katakan apa? Munafiqina. Ini adalah apa? Mustathnanya. Kemudian apakah di dalam kalimat ini kita dapati poin yang kedua yaitu adat istithna? Naam, kita dapati di sini ada apa? Ada istithna. Ada apa? Illa. Jadi mustathna kita telah dapatkan. Adat istithna telah kita dapatkan. Yang terakhir, adakah di dalam kalimat ini apa? Mustathna minhu. Apa mustathna minhu? Yaitu kata yang tidak dikecualikan. Kata yang masih apa? Umum. Ya, sebagaimana tadi apa? Al-auladu. Beberapa anak laki-laki itu telah menangis kecuali apa? Muhammad. Maka al-aulad di sini apa? Ya, tidak dikecualikan. Beda dengan Muhammadan. Dia apa? Dikecualikan. Sekarang pertanyaan saya, dari kalimat di sini sudah kita dapati mustatsna, munafiqina. Sudah kita dapati apa? Ada istitsna, yaitu illa. Pertanyaan saya, adakah dalam kalimat ini apa? Mustatsna minhu. Ada.
Mana mustatsna minhu di dalam kalimat ini? Yaitu apa? Kata al-muslimuna. Al-muslimuna. Jadi orang-orang Islam itu faizuna, mendapati kemenangan, mendapati keberuntungan, mendapati kesuksesan, mendapati keberhasilan, kecuali hanya orang-orang munafik. Jadi ada mustatsna, ada adat istitsna, dan ada mustatsna minhu. Inilah yang dimaksud dengan tamul mujab. Nah, karena kalimat yang kedua ini sama dengan kalimat yang pertama, yaitu sama-sama tamul mujab, kita akan apa? Mencari kedudukan i'rab kata yang terletak sesudah adat istitsna. Benarkah kata yang terletak sesudah adat istisna di sini wajib mansub? Perhatikan. Mana adat istisna? Illa. Mana kata yang terletak sesudah adat istisna? Munafiqina. Nah, munafiqina di sini i'rabnya apa, saudaraku dan saudariku? I'rabnya wajib apa? Mansub. Ya, i'rabnya wajib apa? Mansub. Mengapa? Karena kalimat ini tamul mujab. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah apa? Al-ya'u. Di sini tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Karena dia bentuknya isim mufrad. Jadi Muhammadan i'rabnya mansub. Sebagai mustatsna wajib i'rabnya mansub. Tanda nasabnya dengan fathatain karena dia mufrad. Munafiqina sebagai mustatsna di dalam kalimat tamul mujab, i'rabnya wajib mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Al-ya, karena bentuknya adalah jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim ya, ketika i'rabnya mansub, tanda nasabnya adalah dengan huruf ya, sebagaimana tanda nasab untuk isim musanna. Ini penjelasannya untuk tamul mujab, kalimat yang telah sempurna dalam bahasa Arab, baik jumlah itu jumlah apa? Fi'liyah, ataupun jumlah tersebut apa? Ismiyah, dan di dalam kalimat-kalimat tersebut ya telah terpenuhi apa? Unsur mustatsna, adat istisna, dan mustatsna apa? Minhu. Maka wajib i'rab mustatsna dalam kalimat tersebut, i'rabnya apa? Wajib mansub ya, wajib nasab sebagaimana yang kita dapati pada kata apa? Illa Muhammadan. Ya, kita tidak membaca apa? Illa Muhammadun wala illa Muhammadin. Karena apa? Memang wajib i'rabnya mansub. Begitu pula apa? Illa munafiqina. Illa munafiqina. Kita tidak membaca apa? Illa munafiquna. Karena apa? Mustasna. Di dalam tamul mujab i'rabnya wajib apa? Mansub, tanda nasabnya dengan al-ya karena bentuknya jamak mudzakkar salim. Semoga penjelasan ini bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, ya, bila kalimatnya itu adalah apa? Tamul manfi. Ya. Jadi yang kedua, bila kalimatnya itu adalah tamul manfi. Ya, tamul manfi. Saya ulang sekali lagi. Jadi, ketika kita membahas mustatsna, ya, maka kita akan membahas i'rab. Ya, bentuk kata yang terletak sesudah apa? Adat istitsna. Ya. Tapi ingat, kalau tadi di poin yang pertama, bila kalimatnya itu tamul mujab, ya, maka wajib mustatsnanya i'rabnya apa tadi? Mansub, baik dengan fathah, baik dengan kasrah, baik dengan alif, baik dengan ya, ataupun dengan fathah apa? Muqaddarah. Sekarang yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, bila kalimatnya itu adalah tamul manfi. Tamul manfi. Ya. Apa itu tamul manfi? Nah, ini harus antum dan antunna apa? Ya. Ingat, fahami dengan baik dan benar. Ya. Dan mengapa materi ini ya saya ulang lagi? Karena ada sebagian apa ya teman-teman yang belum memahami materi ini. Maka kewajiban saya untuk ya menambah penjelasan, mengulang penjelasan dengan tujuan ya
agar antum dan antunna bisa memahami materi ini dengan baik dan benar. Nah, tamul manfi. Tamul manfi adalah kalimat yang telah sempurna. Jadi jumlatun mufidah. Dia adalah apa? Kalimat yang telah sempurna di dalam bahasa Arab. Kita tahu, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kalimat yang telah sempurna di dalam bahasa Arab itu tergantung apakah dia jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Jika jumlah fi'liyah seperti yang tadi telah saya jelaskan, telah terpenuhi padanya minimal unsur fi'il dan fa'il, atau unsur fi'il, unsur fa'il, dan maf'ul bihi, tergantung fi'ilnya. Apakah maklum lazim ataukah maklum muta'addi. Kalau kalimatnya itu adalah kalimat ismiyah, berarti apa? Di dalamnya telah terdapat apa? Unsur mubtada dan unsur khobar, subjek dan apa? Predikat. Kemudian di dalam tamul manfi sama dengan sebelumnya tamul mujab. Akan tetapi yang membedakan antara tamul mujab dengan tamul manfi adalah sama-sama di dalam kalimat yang telah sempurna itu ada mustatsna, ada adat istisna, ada mustasna minhu. Akan tetapi, perhatikan baik-baik, akan tetapi dalam kalimat tamul manfi, kalimat tersebut diawali oleh apa? Adat nafi. Oleh apa? Adat nafi, salah satunya apa? Ma, yang artinya apa? Tidak. Atau apa? Bukanlah. Yang artinya tidak atau bukanlah. Jadi sekali lagi, tamul manfi adalah kalimat yang telah sempurna di dalam bahasa Arab, dan di dalam kalimat tersebut terdapat mustatsna, adat istisna, mustasna minhu. Namun kalimat tersebut diawali oleh adat nafi. Apa itu adat nafi? Yaitu kata yang memiliki makna untuk meniadakan, kata yang memiliki makna untuk menafikan. Ini penting untuk dipahami oleh setiap kita. Nah, ketika kalimat tersebut tamul manfi, wahai saudaraku dan saudariku seiman, maka i'rab mustatsnanya, i'rab apa? Mustatsnanya. Karena yang kita bahas dengan kita membahas apa? Tamul mujab, tamul manfi, ghairu tam ataupun nakis, ini adalah untuk mengetahui i'rab kata yang terletak sesudah apa? Adat istitsna. Nah, tamul manfi, maka kata yang apa? Terletak sesudah adat istisna, yaitu mustatsna. Di sana dijelaskan i'rabnya bisa mansub dan bisa apa? Mengikuti apa? Itba'un mustatsna minhu. Mustatsna minhu. Jadi i'rab dari mustatsna ketika kalimat itu adalah tamul manfi, sempurna, ada mustasna, ada adat istisna, ada mustasna minhu, dan dia diawali oleh salah satu adat nafi yaitu ma. Maka i'rab mustatsnanya imma dia apa? Mansub, ataupun apa? Itba'u mustatsna minhu, mengikuti i'rab dari apa? Kata yang tidak dikecualikan. Maka kalimat yang tadi telah saya buat, bakal auladu illa Muhammadan, al muslimuna faizuna illa munafiqina. Ketika kalimat yang pertama, bakal auladu illa Muhammadan, karena ini sudah sempurna, kemudian kalimat ini saya rubah dengan saya awali apa? Adat nafi, yaitu apa? Ma. Perhatikan baik-baik. Jadi kalimat ini saya awali dengan apa? Adat nafi, yaitu ma. Maka kalimat tersebut berbunyi ma bakal auladu illa Muhammadan au illa Muhammadun. Perhatikan baik-baik. Jadi saya ulang ma bakal auladu illa Muhammadan atau illa Muhammadun.
Mengapa ya mustathnanya di sini boleh di i'rab nasab dan juga boleh apa? Di i'rab marfu seperti ini dengan tanda apa? Dhammatain. Ingat wahai saudaraku dan saudariku, tadi telah saya jelaskan bahwa ketika kalimatnya itu tidak lagi tamul mujad tapi apa? Tamul manfi, maka pastikan kata yang terletak sesudah adat istitsna i'rabnya boleh mansub, i'rabnya boleh mengikuti i'rab daripada mustatsna minhu. Nah, mustatsna minhu di dalam kalimat ini yaitu kata apa? Al-auladu. Tadi sudah saya jelaskan. Al-auladu di sini mengapa dia i'rabnya marfu dengan tanda apa? Dhamma? Karena dia sebagai fa'il, sebagai subjek, kata yang terletak sesudah apa? Fi'il ma'lum. Di mana telah kita ketahui bersama fa'il ya, subjek atau kata yang terletak sesudah apa? Fi'il ya, maka dia ada di dalam bab isim-isim yang marfu. Seperti yang telah kita selesaikan pembahasannya. Jadi isim-isim yang marfu ada fa'il, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khabar, ada ismu kana dan saudaranya, ada khabar inna dan saudaranya, dan ada at-tawabi uli ismil marfu. Ya, maka penjelasan tadi i'rab mustatsna selain dia boleh mansub illa Muhammadan, dia juga boleh itba mustatsna minhu. Apa itu itba? Yaitu mengikuti i'rab dari apa? Mustatsna minhu. Maka kalimat tersebut ya ada dua bacaan dan dua-duanya apa? Diperbolehkan. Perhatikan, ma bakal auladu illa Muhammadan yajuz, atau ma bakal auladu illa Muhammadun juga diperbolehkan. Mengapa Muhammadan? Karena mustatsna dalam tamul manfi boleh mansub. Mengapa apa Muhammadun? Karena mustatsna dan dalam tamul manfi boleh mengikuti i'rab dari apa? Mustatsna minhunya, yaitu kata al-auladu. Maka al-auladu marfu, Muhammadun juga apa? Marfu. Semoga bisa dipahami. Kemudian apa? Ya, kalimat al-muslimuna faizuna illa munafiqina. Maka kalimat ini bisa kita apa? Ya, rubah. Ya, bisa kita rubah. Misalnya kita rubah bentuknya. Nah, an-nasu, yadkhulunal jannata. Nah, yadkhulunal jannata. Ya, an-nasu yadkhulunal jannata. Ya, manusia itu akan masuk ke dalam apa? Surga. Ya, manusia itu akan masuk ke dalam apa? Surga. Ayu jumlatin. Kalimat apa ini wahai saudaraku dan saudariku? Kita katakan dia termasuk jumlah apa? Ismiyah. Ya, an-nasu atau apa? Ya, unas, ya. Ini sebagai apa? Mubtada, dan ini sebagai apa? Khabar. Ya, jadi an-nasu ya, yadkhulunal jannata ya. Kemudian apa? Illa ya, illa al-mu'minun. Illa al-mu'minina. Perhatikan baik. Illal mu'minina. Ya. Jadi an-nasu yadkhulunal jannata illal mu'minina. Ini kalimat yang telah sempurna. Di dalamnya ada mustasna, ada adat istisna, dan ada mustasna minhu. Dan kalimat ini hendak saya rubah menjadi kalimat tamul manfi. Apa itu tamul manfi? Yaitu sempurna. Ada 3 hal di dalam kalimat tersebut dan diawali dengan apa? Adat nafi. Ya. Maka saya boleh menempatkan apa di sini? Ma. Ya. Maka saya katakan apa? Mannasu yadkhulunal jannata illal mu'minina, ya. Illal mu'minina atau illal na'am mu'minuna. Perhatikan. Mu'minuna, mu'minina. Perhatikan ya, 2 kata yang saya apa? Lingkari ini. Jadi
"Man-nasu yadkhulunal jannata illal mu'minina aw al-mu'minuna." Ya. Tidaklah manusia itu akan masuk ke dalam apa? Surga kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman, ya. Kalimat ini, wahai saudaraku dan saudariku, kita perhatikan bentuk i'rab dari apa? Mustathnanya. Mana mustathnanya? Al-mu'minina atau al-mu'minuna. Mengapa saya menulis ada al-mu'minina dan ada al-mu'minun? Karena perhatikan baik-baik. Bila kalimatnya itu adalah tamul manfi, maka i'rab dari mustathnanya boleh mansub, boleh pula mengikuti apa? I'rab dari mustathna minhu. Pertanyaan saya kepada antum dan antunna semua, di dalam kalimat ini mana mustathnanya? Ini mustathnanya, ya, mustathna. Mana adat istithnanya? Ini illa. Mana mustathna minhunya? Ini mustathna apa minhunya. Perhatikan, an-nasu di sini, ya, i'rabnya apa wahai saudaraku dan saudariku? I'rabnya marfu. I'rabnya apa? Marfu. Mengapa dia marfu? Karena isim ma'rifah yang memulai jumlah apa? Ismiyah. Mubtada. Di mana mubtada ada di dalam, ya, bab isim-isim yang apa? Marfu. Seperti yang tadi telah saya sebutkan, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khabar, ada ismu kana dan saudaranya, ada khabar inna dan saudaranya, dan ada tawabi' li ismil marfu. Maka pertanyaannya, mengapa al-mu'minina dan juga boleh al-mu'minun? Karena mustathna di sini, ya, boleh, ya, di i'rab mansub seperti apa? Al-mu'minina dengan apa? Ya sukun karena jamak mudzakkar salim. Boleh pula dia apa? Mengikuti mustathna minhunya. Di mana an-nas mustathna minhu di sini i'rabnya apa? Marfu dengan dhamma. Di sini mustathnanya apa? Marfu dengan apa? Wawu sukun karena jamak mudzakkar salim. Maka sah, ya, diperbolehkan ketika saya membaca man-nasu yadkhulunal jannata illal mu'minina atau man-nasu yadkhulunal jannata illal mu'minuna. Dua-duanya apa? Diperbolehkan. Yang pertama i'rabnya apa? Mansub, ya. Yang kedua i'rabnya mengikuti mustathna minhu. Ini ketika kalimatnya bentuknya apa? Tamul manfi. Maka diingat baik-baik, ketika kalimatnya itu tamul mujab, maka wajib mustathnanya i'rabnya mansub. Ketika kalimatnya itu adalah tamul manfi, maka mustathnanya i'rabnya bisa mansub, juga bisa mengikuti i'rab daripada mustathna apa? Minhu. Sebagaimana kata apa? Ma bakal auladu illa Muhammadan. Ma bakal auladu illa Muhammadun. Man nasu yadkhulunal jannata illal mu'minina. Man nasu yadkhulunal jannata illal mu'minuna. Ini ketika kalimatnya apa? Tamul manfi. Kemudian yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku seiman, yaitu ketika kalimatnya itu apa? Ya, ghairut tami ataupun apa? Naqis. Ya, ghairut tami ataupun apa? Naqis. Jadi yang ketiga yaitu apa? Ghairut tami ataupun apa? Naqisun. Ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ya, karena kita akan apa? Mengetahui i'rab kedudukan dari apa? Mustathna. Yaitu apa? Kata yang terletak sesudah apa? Adat istithna. Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku, yang dimaksud dengan ghairut tami ataupun naqis adalah kalimat yang kurang sempurna. Kalimat yang tidak sempurna. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang tidak sempurna di sini? Yaitu kalimat di dalam bahasa Arab, baik bentuknya itu jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Atau dalam istilah lain, ghairut tam adalah apa? Kalimat yang apa? Ghairu mufidatin. Ya, ghairu mufidatin.
datin. Ya. Itu dia kalimat yang tidak apa? Tidak sempurna. Ghairu mufidah. Baik apa? Kalimat yang ghairu mufidah itu bentuknya fi'liyah ataupun bentuknya apa? Ismiyah. Ya, karena kalau ada kalimat mufidah, lawannya berarti ada ghairu mufidatin. Nah, di dalam pembahasan poin yang ke-8 yaitu al-mustathna ini diistilahkan dengan istilah apa? Ghairut tami ataupun apa? Naqisun. Nah, ini tolong dicermati baik-baik. Ya, ghairut tami ataupun naqisun adalah kalimat di dalam bahasa Arab baik bentuknya itu fi'liyah ataupun ismiyah. Baik bentuknya itu kalimat yang diawali oleh fi'il ataupun kalimat yang diawali oleh isim, dan kalimat tersebut apa? Belumlah sempurna, alias masih apa? Masih kurang. Ya. Maka ketika kalimat tersebut ghairut tam ataupun naqis, penjelasannya tadi telah saya apa? Sampaikan. Maka i'rab dari mustathna, i'rab dari apa? Mustathnanya ya, adalah apa? Mengikuti ya, i'rab dari kata yang belum ada dalam kalimat tersebut. Ya, mengikuti apa? I'rab dari kata yang belum sempurna dalam kalimat tersebut. Apa yang belum ada dalam kalimat tersebut? Contoh misalnya, wahai saudaraku ya dan saudariku seiman ya. Misalnya apa? Kata as-salihuna. Ya, as-salihuna. Ya, saya hendak membuat apa? Jumlah ismiyah. Tapi di dalam jumlah ismiyah itu belum terdapat apa? Yaitu khabar. As-salihuna atau apa? Mas-salihuna, mas-salihuna illal alimuna. Perhatikan baik-baik. Ya, illal alimuna. Ya. Ini kita katakan kalimat ghairut tani ataupun naqis dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah. Dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah. Karena memang kalimat tersebut diawali dengan apa? Isim. Ya. Tidakkah yang mengawali kalimat tersebut adalah ma? Ya, na'am. Tapi dia apa? Termasuk ya huruf ya, yang bisa menafikan. Nah, jadi as-salihuna di sini adalah mubtada. Ya, mubtada. Dan di dalam apa? Ya, mubtada itu dibutuhkan apa? Khabar. Betul ya? Jadi mubtada membutuhkan apa? Khabar. Dimana kita ketahui bersama bahwasanya mubtada dan khabar i'rab kedua-duanya apa? Hah? I'rab kedua-duanya adalah apa? Marfu'un. Marfu'. Baik dengan tanda dhammah, baik dengan tanda alif, baik dengan tanda wawu ataupun dengan tanda dhammah yang diperkirakan. Sebagaimana pembahasannya telah kita apa? Selesaikan. Jadi mubtada dan juga khabar i'rab keduanya adalah apa? Marfu'. Ya, i'rab keduanya adalah marfu'. Dikecualikan nanti ketika apa? Mubtada tersebut telah didahului oleh amil tertentu. Nah, jadi as-salihuna di sini kita katakan sebagai apa tadi? Mubtada. Di mana kalau kita dapati mubtada, maka mensyaratkan harus adanya apa? Khabar. Nah, khabar di sini ya ada setelah apa? Ada istithna. Gitu loh. Maka kalimat ini kita katakan ghairut tam ataupun naqis. Beda dengan contoh tadi, an-nasu yadkhulunal jannah. Mubtada dan khabarnya di sini apa? Kita dapati tanpa disela dengan apa? Adat istithna. Ya, an-nasu yadkhulunal jannah. Ada mubtada, ada khabar. Ya, ada mubtada dan ada khabar. Ya, di sini khabarnya bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Nah, di sini ya khobarnya apa? Belum ada. Dia ada setelah apa? Adanya adat istithna. Maka ghairut tam ataupun naqis adalah kalimat di dalam bahasa Arab yang belum sempurna dan di dalam kalimat tersebut didapati apa? Ada adat istithna
ada mustatsna dan ada mustatsna minhu, dan kalimat tersebut diawali dengan adat nafi. Maka apa kedudukan mustatsna di dalam kalimat ghairut tam? Apa i'rab mustatsna di dalam kalimat apa? Ghairut tam ataupun naqis. I'rab kedudukan apa? Mustatsna dalam kalimat ghairut tam ataupun naqis adalah mengikuti apa yang belum ada dalam kalimat tersebut. Nah, yang belum ada di dalam kalimat ini apa? Khobar. Betul tidak? Khobar. Maka ya mustathnanya di sini ya, karena as-salihuna membutuhkan apa? Khobar, maka mustathna di sini tidak boleh kita baca apa? Al-alimina. Al-alimina. La yajuz. Mengapa? Karena yang belum ada dalam kalimat jumlah ismiyah ini adalah khobar. Sedangkan khobar i'rabnya marfu. Jika khobar tersebut bentuknya adalah jamak mudzakkar salim, maka marfu'nya dengan apa? Waw sukun, bukan dengan apa? Ya sukun. Betul ya? Maka mas-salihuna illa al-alimun. Alimuna di sini sebagai mustatsna, illa sebagai adat istitsna, as-salihuna di sini sebagai mustatsna minhu. Maka ya, dia memiliki ya selain jabatan sebagai apa? Mubtada, ya, dia juga sebagai mustatsna minhu, dan itu sah. Jadi tidaklah orang-orang itu baik, ya, tidaklah orang-orang itu soleh kecuali orang-orang yang berilmu. Sejalan dengan apa yang Allah firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang baik sikapnya, yang baik tindak tanduknya, yang baik perbuatannya, hanyalah apa? Al-ulama. Jadi mas-salihuna illa al-alimun, ya. Tidaklah orang-orang itu menjadi orang yang saleh, orang-orang yang baik, kecuali orang-orang yang punya ilmu, pengetahuan akan Rabb-nya, ya, akan agamanya, dan akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mustatsna di sini, ya, tidak ada apa? Ya, bacaan apa selain marfu dalam konteks pembahasan ini, yaitu jumlah yang saya buat. Ya. Tapi ketika yang belum ada itu misalnya apa? Maf'ul bihi. Tadi kan saya akan membuat apa? Kalimat yang lain. Misalnya kata apa? Ma ra'aitu. Ma ra'aitu. Naam. Naam. Illa, ya, yaitu apa? Illa sabiyyan. Ya, sabiyyan. Illa tabiban. Ma ra'aitu illa, na'am, tabiban. Perhatikan, ma ra'aitu illa tabiban. Saudaraku, ini adalah apa? Kalimat yang ghairut tami, naqis. Mengapa dikatakan kalimat ma ra'aitu illa tabiban? Ini kalimat apa? Ghairut tam ataupun naqis. Dia bentuknya jumlah apa? Fi'liyah. Sedangkan ini bentuknya adalah jumlah apa? Ismiyah. Karena ya, sebelum kita tempatkan adat istifna dan kata sesudahnya, kalimat ini kira-kira sudah sempurna belum? Ma ra'aitu, tidaklah saya melihat. Orang akan bertanya, melihat apa, kan gitu loh. Maka setelah adanya fi'il dan fa'il, karena fi'ilnya ini adalah apa? Muta'addi, ya, yaitu apa? Transitif. Maka yang dibutuhkan setelah fi'il dan fa'il adalah apa? Maf'ul bihi, objek penderita. Nah, di sini kita tidak mendapati adanya apa? Maf'ul bihi. Dia ada setelah apa? Adanya adat istitsna atau keberadaan mustatsna. Maka ma ra'aitu illa tabiban ini adalah ghairut tami ataupun naqis. Mengapa? Karena setelah keberadaan fi'il, di mana fi'ilnya maklum muta'addi, ya. Kemudian setelah adanya apa? Subjek fa'il,
Di sini kita tidak mendapati maf'ul bihi. Padahal yang telah kita pelajari, jika fi'ilnya itu maklum muta'addi, apa yang dibutuhkan sesudahnya? Objek penderita, maf'ul bihi. Nah, maf'ul bihi di dalam kalimat ini tidak ada. Maka i'rab mustatsna atau kata yang terletak sesudah adat istifna menyesuaikan, mengikuti apa yang belum ada dalam kalimat tersebut. Karena yang belum ada dalam kalimat ini adalah maf'ul bihi, objek penderita, maka mustatsna, kata yang terletak sesudah adat istifna, tidak boleh saya baca marfu'. Apalagi saya baca apa? Majrur. Maka saya harus membacanya dengan apa? Mansub. Perhatikan, yaitu dengan apa? Tanda fathatin. Jadi ma ra'aitu illa tabiban. Tidaklah saya melihat kecuali hanya apa? Seorang dokter laki-laki. Maka tabiban sebagai mustatsna, i'rabnya apa? Mansub, karena di dalam kalimat ini belum ada maf'ul bihi, belum ada objek penderita. Di mana objek penderita seperti yang telah kita pelajari, i'rabnya selalu mansub. Jadi sekali lagi ya, bahwa mustatsna dalam kalimat ghairut tam, i'rabnya bisa apa? Marfu' jika di situ tidak ada apa? Khobar dalam jumlah apa? Ismiyah, ya. I'rabnya juga bisa apa? Ya, mansub jika di situ belum ada apa? Maf'ul bihi dalam jumlah apa? Fi'liyah. Jadi sekali lagi, mas-salihuna illal alimuna. Al-alimuna ini adalah mustatsna di dalam kalimat ghairut tam, di mana al-alimuna di sini i'rabnya apa? Marfu dengan tanda waw sukun. Karena apa? Karena kalimat ismiyah ini belum didapati apa? Khobar. Maka al-alimuna di sini marfu karena khobar belum ada dalam kalimat ini. Maka i'rab al-alimun harus sama dengan apa yang belum ada dalam kalimat ini. Dalam kalimat jumlah ismiyah ini yang belum ada apa? Khobar. Maka dia harus marfu. Ma ra'aitu illa tabiban. Tabiban sebagai mustatsna dalam kalimat ghairut tam, i'rabnya dia wajib mansub. Karena apa? Karena dalam kalimat ini belum kita dapati maf'ul bihi, objek penderita. Di mana maf'ul bihi, objek penderita, masuk di dalam pembahasan i'rab isim yang mansub. Maka tabiban tidak boleh kita baca illa tabibun au illa tabibin. Harus apa? Tabiban, ya, menempati apa yang belum ada dalam kalimat fi'liyah ini, yaitu apa tadi? Maf'ul bihi. Ini penting wahai saudaraku dan saudariku untuk terus kita ingat, untuk terus kita ulang, karena pembahasan mustatsna ini ya cukup ya lebar, cukup banyak penjelasannya. Maka ya menjadi beban bagi saya ketika antum dan antunna ya belum memahami tentang poin yang ke-8 dari isim-isim yang apa? Yang mansub. Kemudian saudaraku dan saudariku seiman, penjelasan yang harus antum dan antunna pahami ya di dalam bab al-mustatsna di sini adalah, saya minta antum-antunna untuk membuka halaman 152 dan seterusnya. Ya, yaitu di halaman 152 dan seterusnya. Setelah kita ya memahami tentang i'rab ya dari mustatsna ya, yaitu apa? Dijelaskan di halaman 151 bagian bawah, jika kalimatnya tam mujab, maka mustatsnanya wajib mansub. Tadi sudah selesai pembahasannya. Yang kedua, jika kalimatnya itu tam manfiyan, maka mustatsnanya boleh mansub dan boleh mengikuti i'rab mustatsna minhu. Tadi contoh-contohnya sudah saya ya jelaskan. Kemudian yang terakhir, jika kalimatnya itu naqis ataupun ghairut tam, maka perhatikan, maka tergantung kebutuhan. Ya, tergantung apa? Kebutuhan. Jadi seperti kalimat yang tadi saya buat. Ini adalah naqis. Ini adalah naqis, ini adalah ghairut tam, ini adalah ghairut tam. Apa kata beliau? Maka tergantung kebutuhan i'rabnya.
Jika butuh fa'il dijadikanlah apa? Dijadikan fa'il dan dibaca marfu, ya. Jika butuh maf'ul bihi dijadikan maf'ul bihi dan dibaca apa? Mansub. Seperti ini ya, tabiban. Karena kalimat ini membutuhkan apa? Maf'ul bihi, maka mustathnanya harus apa? Ya, mansub. Karena maf'ul bihi pasti mansub. Nah, di dalam kalimat ini mustathnanya apa? Karena dia membutuhkan khabar, maka harus dibaca al-alimuna, tidak boleh dibaca al-alimina. Karena khabar i'rabnya apa? Marfu. Jika ya butuh fa'il dijadikan fa'il dan dibaca marfu. Jika butuh maf'ul bihi dijadikan maf'ul bihi dan dibaca apa? Mansub. Dan jika terdapat huruf jar maka dijadikan majrur, ya, seperti contoh yang apa disebutkan di halaman 151 bagian atas. Perhatikan, ma marartu illa bihasanin. Jadi bihasanin, ya, karena apa? Marartu, ya, ini adalah kalimat yang masih naqis. Maka kata yang terletak sesudah adat istitsna, ya, maka harus apa? Ya, disesuaikan dengan apa yang belum ada. Nah, berhubung di situ diawali dengan huruf jar, maka tidak diperbolehkan dibaca ma marartu illa bihasanun atau bihasanan. Kita harus membaca ma marartu illa bihasanin, tergantung apa kebutuhannya. Kemudian hal lain yang penting untuk kita pahami yaitu di halaman 152 dan seterusnya, yaitu mustatsna dengan ghaira dan siwa. Ini penting untuk antum dan antuna pahami. Adapun mustatsna dengan ghaira dan siwa, perhatikan, karena adat istitsna tidak semata-mata apa? Illa, tapi di sana ada apa? Ghaira, di sana ada siwa yang artinya juga selain, ya. Jadi adapun mustatsna, pengecualian dengan menggunakan adat istitsna ghaira ataupun siwa, maka selamanya wajib majrur. Jadi mustathnanya itu harus apa? Majrur, kedudukannya sebagai apa? Mudhaf ilaihi. Nah, kita tahu, saudaraku dan saudariku, mudhaf ilaihi, ya, adalah apa? Isim yang selalu i'rabnya itu apa? Majrur. Majrur imma dengan tanda apa? Kasrah, kasratain, fathah, ya sukun, ataupun apa? Kasrah muqaddarah. Jadi sekali lagi, ketika kita mendapati mustatsna yang terletak sesudah ghaira ataupun apa? Siwa, maka mustathnanya itu i'rabnya wajib apa? Majrur sebagai apa? Mudhaf ilaih. Berarti kalau ada mudhaf ilaih, mustathnanya ini ya diistilahkan menjadi apa? Mudhaf ilaih, maka adat istithnanya ghaira ataupun siwa dia dikatakan sebagai mudhaf. Sebagai apa? Mudhaf. Ini penting untuk ya kita pahami dengan baik dan benar, ya. Kemudian dijelaskan di sana, sedangkan i'rab ghaira dan siwa, perhatikan, sedangkan i'rab ghaira dan siwa adalah seperti i'rab isim mustatsna yang terletak sesudah apa? Illa, ya. Jadi mustatsna yang terletak sesudah apa? Illa, tergantung kalimatnya, apakah kalimat tamul mujab, tamul manfi ataupun naqis. Ketika kalimatnya itu adalah tamul mujab, maka kata yang terletak sesudah illa wajib mansub. Ketika kalimatnya itu adalah tamul manfi, maka boleh mansub, boleh pula mengikuti mustatsna minhu. Ketika kalimatnya itu naqis adalah apa? Menyempurnakan apa yang belum ada. Bisa marfu, bisa mansub, bisa pula majrur. Nah, ini dijelaskan. Jadi i'rab ghaira dan siwa adalah seperti i'rab isim mustatsna sesudah illa. Ya, jadi i'rabnya ghaira, ghairu, ghairi, ya. Karena kalau siwa dia bentuknya apa? Tetap. Beda dengan ghair, dia mu'rab, bisa berubah-ubah. Kalau siwa tetap dalam bentuk apapun dia siwa. Sinnya di kasrah, wawunya di fathah, kemudian ada apa? Alif lazimah. Sedangkan ghaira maka boleh ghairu, boleh ghaira, boleh ghairi, tergantung kalimatnya apa. Kalau kalimatnya itu tamul apa? Mujab, berarti kita baca ghaira fulanin. Ketika kalimatnya itu tamul manfi berarti apa? Ya,
ghaira fulanin, atau apa? Mengikuti mustatsna minhunya. Misalnya apa? Ghairu fulanin. Ketika kalimatnya itu apa? Ya, ghairu tam ataupun nakis. Kalau yang belum ada itu adalah fa'il, berarti apa? Ghairu fulanin. Kalau belum ada itu adalah maf'ul bih, berarti apa? Ghaira fulanin. Tergantung kalimatnya. Tamul mujabkah, tamul manfikah, ataupun naqis. Ini penting untuk dipahami. Dan lihat contoh-contoh yang diberikan oleh penyusun dalam bab tamul mujab. Rasabat tullabu ghaira aliyin. Karena tam, ya mujab, ya isim yang terletak sesudah illa wajib mansub, maka i'rab ghaira harus mansub. Perhatikan, rasabat tullabu ghaira aliyin, najahat tullabu siwa hasanin. Jadi kalau ghaira memang apa? Ya, dia bisa berubah, siwa tetap dia. Tapi dalam tamul mujab, perhatikan kata ghaira dan kata siwa di sini, pastikan mudhaf di sini dia i'rabnya wajib apa? Mansub. Kemudian untuk kalimat tam manfi, perhatikan, ma rasabat tullabu ghaira au ghairu aliyin. Karena kata yang terletak sesudah apa? Illa dalam kalimat tamul manfi, apa tadi? Boleh nasab, boleh ittiba, yang mustatsna minhu. Ya, ma rasabat tullabu ghaira au ghairu aliyin. Dua-duanya boleh. Ma najahat tullabu siwa hasanin. Naam, untuk siwa tidak bisa apa? Berubah-ubah. Tapi i'rabnya ya bisa marfu, bisa mansub, bisa pula apa? Majrur, ya. Karena apa? Ya, sekali lagi tergantung tam mujab ataupun tamun manfi, tam manfi. Kemudian di halaman 153 ketika kalimatnya itu naqis, ketika kalimatnya itu ghairu tam, tidak sempurna. Di sini dijelaskan ma rasaba ghairu aliyin. Ya, mengapa ghairu bukan ghaira wala ghairi? Karena yang belum ada dalam kalimat ini adalah fa'il. Ya, yang belum ada adalah apa? Fa'il. Sedangkan fa'il i'rabnya apa? Marfu. Maka dibaca ma rasaba ghairu, la naqul ghaira wala ghairi. Kemudian contoh yang kedua, ma ra'aitu ghaira aliyin. Kalimat ini naqis karena belum ada maf'ul bihi. Ya, maka ghair tidak boleh dibaca ghairu, tidak boleh dibaca ghairi, harus dibaca sesuai dengan apa yang belum ada. Yang belum ada dalam kalimat yang kedua di halaman 153 ini adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi i'rabnya apa? Mansub. Maka ma ra'aitu ghaira aliyin. Yang terakhir, ma najaha siwa hasanin. Jadi sekali lagi ini adalah apa? Ya, i'rabnya dari ghair ataupun siwa. Ya, dia mengikuti sama dengan kata yang terletak sesudah illa. Apakah tamul mujab, apakah tamul manfi, ataukah ghairut tam. Sedangkan kata yang terletak sesudah ghair dan siwa tadi sudah disampaikan di awal, wajib majrur sebagai mudhaf ilaih. Dah, tidak usah lagi kita bicarakan. Jadi kata yang terletak sesudah apa? Ghair dan siwa, pastikan i'rabnya majrur sebagai mudhaf ilaih. Yang menjadi ya penjelasan atau yang menjadi ya titik ya pembahasan di sini adalah apa? Mudhafnya, yaitu kata ghair dan kata siwa. Mau kita i'rab apa ini? Marfu, mansub atau majrur? Maka tadi disampaikan tergantung. Apakah kalimatnya itu tamul mujab? Kalau tamul mujab pastikan ghaira. Kalau kalimatnya itu tamul manfi pastikan ghaira ataupun mengikuti mustatsna minhu. Bisa ghaira, bisa ghairu. Ketika kalimatnya itu naqis, sekali lagi ya baca apa yang belum ada dalam kalimat tersebut. Ini pembahasan yang penting untuk kita ketahui. Kemudian di sana ada catatan, lafadz siwa tetap dibaca siwa, baik dalam keadaan marfu, mansub ataupun majrur, karena i'rabnya senantiasa muqaddarah sebagaimana yang telah kita pelajari ketika kita membahas apa? Isim maksur. Jadi siwa ini ya bentuknya atau istilahnya i'rabnya itu sama dengan apa? Poin yang ke-7 dari pembahasan isim-isim yang mu'rab. Ya kan? Ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas,
Ada apa? Jamak taksir, ada asmaul khamsah. Perhatikan yang ketujuh, ada maksur, ada manqus, ada ismul ladzi la yansarif. Nah, isim maksur ya di halaman 30 di buku kita ini ya, ketika dia marfu dengan dhammah muqaddarah. Ketika dia mansub dengan fathah muqaddarah. Ketika dia majrur dengan apa? Kasrah muqaddarah. Maka ini catatan penting di halaman 153, lafadz siwa yaitu adat istitsna dengan menggunakan siwa dia tetap, beda dengan ghair. Ghair bisa ghaira, bisa ghairu, bisa ghairi, tergantung. Sedangkan siwa dia tetap ya karena ya bentuknya seperti itu, akan tetapi i'rabnya tergantung. Kalau marfu berarti dhammah muqaddarah, kalau mansub berarti fathah muqaddarah, kalau majrur berarti apa? Kasrah muqaddarah. Naam. Sedangkan yang terakhir mustathna dengan hasya, ada dan khala. Ya. Adapun mustathna dengan menggunakan khala, hasya, ada, maka boleh mansub dan boleh majrur. Sedangkan jika dimasuki la nafiyah maka wajib apa? Mansub. Saya ulang. Jika adat istitsna yang digunakan itu bukan illa, bukan pula ghair, bukan pula siwa, tapi apa? Hasya, ada, ataupun apa? Khala. Perhatikan di sini ya. Maka boleh mansub dan juga boleh apa? Majrur. Ingat, boleh nasab. Ya, seperti apa hukum mustathna dalam tamul mujab, boleh pula apa? Majrur. Jadi mustathnanya itu boleh nasab, boleh pula apa? Majrur. Sedangkan jika dimasuki la nafiyah, la yang menunjukkan arti apa? Peniadaan, maka dia wajib apa? Mansub. Perhatikan contohnya. Najahat tullabu khala aliyan atau khala aliyin, karena boleh nasab, boleh jer. Ya. Sedangkan kalau diawali dengan apa tadi ya, yaitu adat nafi. Perhatikan. Najahat tullabu, contoh yang ketiga. Najahat tullabu ma. Perhatikan. Ma ini adat nafi. Ya. Najahat tullabu ma khala Muhammadan. Boleh nggak kita baca ma khala Muhammadin? La yajuz. Limada? Karena kata tersebut diawali dengan adat nafi. Apa adat nafi bentuknya? Ma. Jadi najahat tullabu ma khala Muhammadan. Atau apa? Ma najahat tullabu khala Muhammadan. Nggak ada bacaan Muhammadin. Ya. Tapi ingat, kalau dia apa? Tidak diawali adat nafi, apa tadi? Setelah hasya, ada dan khala, boleh nasab, boleh pula apa? Jer, sebagaimana apa? Contoh di contoh pertama dan contoh yang kedua. Perhatikan di situ ya, khala aliyan, khala aliyin. Ada rajulan, ada rajulin. Sedangkan ketika ada adat nafi, perhatikan, ma khala Muhammadan. Hanya ada satu bacaan, mansub. Kemudian apa? Ma ada hasanan, ya, hasanan yaitu apa? I'rabnya mansub. Semoga ya penjelasan ini bisa antum dan antunna pahami, dan saya sarankan ya antum dan antunna untuk mencoba gitu ya menyelesaikan ya latihan yang ada di halaman 150 apa? 4 ya, untuk mengasah ya kemampuan kita di dalam memahami ya materi yang ke-8 dari isim-isim yang mansub, yaitu apa? Al-mustathna. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kefahaman kepada kita semua, dan ilmu yang kita pelajari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita usahakan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai sebaik-baik perbekalan untuk kehidupan kita nanti ya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan, kekurangan ya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tolong bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan jika ada kebenaran, ya kesempurnaan dari apa yang kita pelajari ini, ya kita yakini semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.